Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba resmi mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Pantauan Tribunnews.com, Abdul Ghani terlihat dengan kedua tangan terborgol. Dia sempat merespons ketika dipanggil wartawan di dalam ruang konferensi pers. Selain Abdul Ghani, KPK turut menahan 5 orang lainnya. Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara, Senin, 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate telah digeledah KPK, Senin lalu. KPK belum mengungkapkan barang bukti yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Seperti Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim, dan Kantor Dinas PUP. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pada hari ini Rabu 20 Desember 2023. Ia hadir di kantor KPU mengenakan rompi orange dan dengan kedua tangan yang terborgol. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Selain Abdul Ghani, KPK juga turut menahan 5 orang tersangka lainnya. Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan telah mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate juga telah digeledah KPK pada Senin lalu. Namun KPK belum mengungkap barang bukti apa saja yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, seperti di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Kantor Dinas PUPR. Bisa dimulai? Ya, baik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani dan 5 orang tersangka lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur pada hari Rabu 20 Desember 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sendiri mengatakan bahwa Abdul Ghani bersama 5 orang tersangka lainnya akan ditahan selama 20 hari pertama. Penahanan itu dilakukan demi menindaklanjuti dugaan kasus korupsi di Maluku Utara. Ghani diduga menerima uang awal sebesar 2,2 miliar rupiah. Lebih lanjut, Alexander menyebut besaran proyek infrastruktur di Maluku Utara itu mencapai 500 miliar dari APBN. Ia diduga melancarkan aksinya dengan memerintah bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Dari sinilah Abdul Ghani menerima aliran uang tersebut.
Lebih lanjut, Alexander juga mengungkap bahwa Abdul Ghani diduga mendapat setoran dari ASN Maluku Utara. Penerimaan itu diduga untuk rekomendasi jabatan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT terhadap 18 orang pada 2 lokasi, yakni di Maluku Utara dan Jakarta. Khusus Abdul Ghani, dia diamankan penyidik saat berada di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Ali mengatakan tim KPK juga menemukan bukti uang dari hasil tangkap tangan tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur, Provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai paku anggaran lebih dari 500 miliar. Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting Ranga-Ranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa Dihipodo. Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50%. Dengan tujuan agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan. Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW. Selain itu, ST juga telah memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya. Teknis penyerahan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah berdasarkan usulan antara AGK dan RI. Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan dari AGK. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Selain itu, AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara, dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan 5 orang lainnya pada Rabu 20 Desember. Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur. Diketahui lebih lanjut, Abdul Ghani rupanya pria kelahiran Bibinoy, Halmahara, Selatan, Maluku Utara, 21 Desember 1951. Ia merupakan lulusan dari jurusan dakwah dan tausiah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Maluku Utara pada tahun 1994 hingga 1999. Abdul Ghani lalu berkecimpung di dunia politik pertama kali saat menjadi anggota DPR pada tahun 2004 hingga 2007 dari PKS. Selanjutnya, Abdul Ghani menang dalam Pilkada 2013 dan dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara dan kemudian didampingi oleh Natsir Taib sebagai wakilnya. Seusai 5 tahun menjabat, ia kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku Utara bersama wakilnya, yakni mantan Bupati Halmahera Tengah Ali Yasin Ali lewat partai pengusung yaitu PDIP dan PKPI pada Pilkada Maluku Utara 2018. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap infrastruktur. Penetapan itu diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Rabu 20 Desember 2023.
Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai dari 19 Desember hingga 7 Januari 2023 di rutan KPK. Abdul Ghani memanfaatkan jabatannya untuk menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur di Maluku Utara. Lebih lanjut, Alexander mengatakan tersangka menerima uang suap dari berbagai proyek infrastruktur di Maluku Utara yang mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Ghani diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Ghani juga diduga mendapatkan setoran dari ASN Maluku Utara untuk rekomendasi jabatan. Selain Abdul Ghani, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Maluku Utara berinisial RA, dan Ajudan Abdul Ghani berinisial RI, serta ST dan KW dari pihak swasta. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AGK, AH, DI, RA, RI, dan ST. Sedangkan tersangka KW, segera kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan yang bersangkutan untuk hadir ya bersama dengan KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Para tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan ya, terhitung mulai kemarin ya, tadi malam tanggal 19 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024 di rutan KPK. Tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan 14 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada hari Senin 18 Desember 2023. Diketahui 15 orang tersebut ditangkap dari 2 tempat, yakni di Jakarta dan Ternate. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri pada Selasa 19 Desember 2023 pagi ini. Ali mengatakan 15 orang yang ditangkap itu saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik dan penyidik KPK. Kendati demikian, Ali belum menjelaskan secara detail terkait penangkapan tersebut. Ia mengaku akan menyampaikan update pemeriksaan dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron juga turut menanggapi OTT KPK tersebut. Ia mengatakan OTT tersebut ini berkaitan dengan dugaan lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Gufron mengatakan saat ini para pihak yang diduga terlibat dan terjaring OTT KPK telah berada di Gedung Merah Putih KPK. Namun Gufron enggan mengungkap identitas para pihak yang ditangkap. Hal itu lantaran pihaknya masih melakukan tahap pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti. Ya, jadi betul kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta, dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan.
Dalam OTT di Maluku Utara, KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada Senin 18 Desember malam. Sejauh ini belum diketahui konstruksi perkara ataupun pihak yang ditangkap oleh penyidik KPK. Penggeledahan di rumah dinas Gubernur Maluku Utara ini dilakukan sekira pukul 19.10 waktu Indonesia Timur. Saat penggeledahan disebutkan ada istri Abdul Ghani di rumah dinas tersebut. Namun tidak lama ia pergi. Tidak berselang lama, tim KPK juga meninggalkan rumah dinas yang terletak di Kelurahan Takoma, Ternate Tengah itu. Dalam video yang kami dapatkan, suasana rumah dinas Gubernur Maluku Utara tampak sepi. Tidak ada aktivitas berarti di rumah dinas tersebut selesai dilakukan OTT KPK. Selain rumah dinas Gubernur, KPK juga menyegel sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD. Disebutkan bahwa KPK lebih dulu menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Maluku Utara, Imran Yakub di Sofifi. Sebelumnya, kabar OTT ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Meski begitu, Alex belum membeberkan identitas pihak-pihak yang diamankan dalam OTT kali ini, pun sama halnya soal konstruksi perkara dan barang bukti yang disita. Hal ini lantaran penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gubernur di lantai 1 yang bisa terlihat langsung di live Tribun Ternate ini yang berhadapan pintu yang cat putih dengan gagang besi. Sementara diinformasikan KPK juga, tim KPK langsung masuk menggeledah sampai ke dalam kamar Tegunas. Namun dari pemeriksaan itu tidak menemukan sesuatu. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba resmi mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Pantauan Tribunnews.com, Abdul Ghani terlihat dengan kedua tangan terborgol. Dia sempat merespons ketika dipanggil wartawan di dalam ruang konferensi pers. Selain Abdul Ghani, KPK turut menahan 5 orang lainnya. Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara, Senin, 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate telah digeledah KPK, Senin lalu. KPK belum mengungkapkan barang bukti yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Seperti Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim, dan Kantor Dinas PUP. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pada hari ini Rabu 20 Desember 2023. Ia hadir di kantor KPU mengenakan rompi orange dan dengan kedua tangan yang terborgol. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Selain Abdul Ghani, KPK juga turut menahan 5 orang tersangka lainnya.
Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan telah mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoba, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate juga telah digeledah KPK pada Senin lalu. Namun KPK belum mengungkap barang bukti apa saja yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, seperti di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan kantor Dinas PUPR. Iqbal bisa dimulai? Ya, ya, baik. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani dan 5 orang tersangka lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur pada hari Rabu 20 Desember 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sendiri mengatakan bahwa Abdul Ghani bersama 5 orang tersangka lainnya akan ditahan selama 20 hari pertama. Penahanan itu dilakukan demi menindaklanjuti dugaan kasus korupsi di Maluku Utara. Ghani diduga menerima uang awal sebesar 2,2 miliar rupiah. Lebih lanjut, Alexander menyebut besaran proyek infrastruktur di Maluku Utara itu mencapai 500 miliar dari APBN. Ia diduga melancarkan aksinya dengan memerintah bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Dari sinilah Abdul Ghani menerima aliran uang tersebut. Lebih lanjut, Alexander juga mengungkap bahwa Abdul Ghani diduga mendapat setoran dari ASN Maluku Utara. Penerimaan itu diduga untuk rekomendasi jabatan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT terhadap 18 orang pada 2 lokasi, yakni di Maluku Utara dan Jakarta. Khusus Abdul Ghani, dia diamankan penyidik saat berada di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Ali mengatakan tim KPK juga menemukan bukti uang dari hasil tangkap tangan tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur, Provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai paku anggaran lebih dari 500 miliar. Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting Ranga-Ranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa Dihipodo. Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50%. Dengan tujuan agar pencairan
agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan. Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW. Selain itu, ST juga telah memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya. Teknis penyerahan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah berdasarkan usulan antara AGK dan RI. Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan dari AGK. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Selain itu, AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara, dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan 5 orang lainnya pada Rabu 20 Desember. Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur. Diketahui lebih lanjut, Abdul Ghani rupanya pria kelahiran Bibinoy, Halmahara, Selatan, Maluku Utara, 21 Desember 1951. Ia merupakan lulusan dari jurusan dakwah dan tausiah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Maluku Utara pada tahun 1994 hingga 1999. Abdul Ghani lalu berkecimpung di dunia politik pertama kali saat menjadi anggota DPR pada tahun 2004 hingga 2007 dari PKS. Selanjutnya, Abdul Ghani menang dalam Pilkada 2013 dan dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara dan kemudian didampingi oleh Natsir Taib sebagai wakilnya. Seusai 5 tahun menjabat, ia kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku Utara bersama wakilnya, yakni mantan Bupati Halmahera Tengah Ali Yasin Ali lewat partai pengusung yaitu PDIP dan PKPI pada Pilkada Maluku Utara 2018. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap infrastruktur. Penetapan itu diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Rabu 20 Desember 2023. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai dari 19 Desember hingga 7 Januari 2023 di rutan KPK. Abdul Ghani memanfaatkan jabatannya untuk menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur di Maluku Utara. Lebih lanjut, Alexander mengatakan tersangka menerima uang suap dari berbagai proyek infrastruktur di Maluku Utara yang mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Ghani diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Ghani juga diduga mendapatkan setoran dari ASN Maluku Utara untuk rekomendasi jabatan. Selain Abdul Ghani, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Maluku Utara berinisial RA, dan Ajudan Abdul Ghani berinisial RI, serta ST dan KW dari pihak swasta. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AGK, AH, DI, RA, RI, dan ST. Sedangkan tersangka KW, segera kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan yang bersangkutan untuk hadir ya bersama dengan KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Para tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan ya, terhitung mulai kemarin ya, tadi malam tanggal 19 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024 di rutan KPK.
Tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan 14 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada hari Senin 18 Desember 2023. Diketahui 15 orang tersebut ditangkap dari 2 tempat, yakni di Jakarta dan Ternate. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri pada Selasa 19 Desember 2023 pagi ini. Ali mengatakan 15 orang yang ditangkap itu saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik dan penyidik KPK. Kendati demikian, Ali belum menjelaskan secara detail terkait penangkapan tersebut. Ia mengaku akan menyampaikan update pemeriksaan dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron juga turut menanggapi OTT KPK tersebut. Ia mengatakan OTT tersebut ini berkaitan dengan dugaan lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Gufron mengatakan saat ini para pihak yang diduga terlibat dan terjaring OTT KPK telah berada di Gedung Merah Putih KPK. Namun Gufron enggan mengungkap identitas para pihak yang ditangkap. Hal itu lantaran pihaknya masih melakukan tahap pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti. Ya, jadi betul kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta, dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Dalam OTT di Maluku Utara, KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada Senin 18 Desember malam. Sejauh ini belum diketahui konstruksi perkara ataupun pihak yang ditangkap oleh penyidik KPK. Penggeledahan di rumah dinas Gubernur Maluku Utara ini dilakukan sekira pukul 19.10 waktu Indonesia Timur. Saat penggeledahan disebutkan ada istri Abdul Ghani di rumah dinas tersebut. Namun tidak lama ia pergi. Tidak berselang lama, tim KPK juga meninggalkan rumah dinas yang terletak di Kelurahan Takoma, Ternate Tengah itu. Dalam video yang kami dapatkan, suasana rumah dinas Gubernur Maluku Utara tampak sepi. Tidak ada aktivitas berarti di rumah dinas tersebut selesai dilakukan OTT KPK. Selain rumah dinas Gubernur, KPK juga menyegel sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD. Disebutkan bahwa KPK lebih dulu menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Maluku Utara, Imran Yakub di Sofifi. Sebelumnya, kabar OTT ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Meski begitu, Alex belum membeberkan identitas pihak-pihak yang diamankan dalam OTT kali ini, pun sama halnya soal konstruksi perkara dan barang bukti yang disita. Hal ini lantaran penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur di lantai 1 yang bisa terlihat langsung di live Tribun Ternate ini, yang berhadapan pintu yang cat putih dengan gagang besi. Sebentar dipromosikan KPK juga, tim KPK langsung masuk menggeledah sampai ke dalam kamar terus. Namun dari pemeriksaan itu tidak menemukan sesuatu. Juga
Uang pribadi Pak Gubernur belum jadi kegiatan di 3 kali itu jelas berapa Pak? Setuju boleh Pak? Setuju aja Pak, nggak apa-apa. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah resmi mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Pantauan Tribunnews.com, Abdul Ghani terlihat dengan kedua tangan terborgol. Dia sempat merespons ketika dipanggil wartawan di dalam ruang konferensi pers. Selain Abdul Ghani, KPK turut menahan 5 orang lainnya. Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara, Senin, 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate telah digeledah KPK, Senin lalu. KPK belum mengungkapkan barang bukti yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Seperti Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim, dan Kantor Dinas PUP. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pada hari ini Rabu 20 Desember 2023. Ia hadir di kantor KPU mengenakan rompi orange dan dengan kedua tangan yang terborgol. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Selain Abdul Ghani, KPK juga turut menahan 5 orang tersangka lainnya. Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan telah mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate juga telah digeledah KPK pada Senin lalu. Namun KPK belum mengungkap barang bukti apa saja yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, seperti di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Kantor Dinas PUPR. Ini bisa dimulai. Ya, baik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani dan 5 orang tersangka lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur pada hari Rabu 20 Desember 2023.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sendiri mengatakan bahwa Abdul Ghani bersama 5 orang tersangka lainnya akan ditahan selama 20 hari pertama. Penahanan itu dilakukan demi menindaklanjuti dugaan kasus korupsi di Maluku Utara. Ghani diduga menerima uang awal sebesar 2,2 miliar rupiah. Lebih lanjut, Alexander menyebut besaran proyek infrastruktur di Maluku Utara itu mencapai 500 miliar dari APBN. Ia diduga melancarkan aksinya dengan memerintah bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Dari sinilah Abdul Ghani menerima aliran uang tersebut. Lebih lanjut, Alexander juga mengungkap bahwa Abdul Ghani diduga mendapat setoran dari ASN Maluku Utara. Penerimaan itu diduga untuk rekomendasi jabatan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT terhadap 18 orang pada 2 lokasi, yakni di Maluku Utara dan Jakarta. Khusus Abdul Ghani, dia diamankan penyidik saat berada di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Ali mengatakan tim KPK juga menemukan bukti uang dari hasil tangkap tangan tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur, Provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara beserta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai paku anggaran lebih dari 500 miliar. Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting Ranga-Ranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa Dihipodo. Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50%. Dengan tujuan agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan. Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW. Selain itu, ST juga telah memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya. Teknis penyerahan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah berdasarkan usulan antara AGK dan RI. Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan dari AGK. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Selain itu, AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara, dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan 5 orang lainnya pada Rabu 20 Desember. Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur. Diketahui lebih lanjut, Abdul Ghani rupanya pria kelahiran Bibinoy, Halmahara, Selatan, Maluku Utara, 21 Desember 1951. Ia merupakan lulusan dari jurusan dakwah dan tausiah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Maluku Utara pada tahun 1994 hingga 1999. Abdul Ghani lalu berkecimpung di dunia politik pertama kali saat menjadi anggota DPR pada tahun 2004 hingga 2007 dari PKS. Selanjutnya, Abdul Ghani menang dalam Pilkada 2013 dan dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara dan kemudian didampingi oleh Natsir Taib sebagai wakilnya.
Seusai 5 tahun menjabat, ia kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku Utara bersama wakilnya, yakni mantan Bupati Halmahera Tengah Ali Yasin Ali lewat partai pengusung yaitu PDIP dan PKPI pada Pilkada Maluku Utara 2018. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap infrastruktur. Penetapan itu diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Rabu 20 Desember 2023. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai dari 19 Desember hingga 7 Januari 2023 di rutan KPK. Abdul Ghani memanfaatkan jabatannya untuk menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek infrastruktur di Maluku Utara. Lebih lanjut, Alexander mengatakan tersangka menerima uang suap dari berbagai proyek infrastruktur di Maluku Utara yang mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Ghani diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Ghani juga diduga mendapatkan setoran dari ASN Maluku Utara untuk rekomendasi jabatan. Selain Abdul Ghani, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Maluku Utara berinisial RA, dan Ajudan Abdul Ghani berinisial RI, serta ST dan KW dari pihak swasta. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AGK, AH, DI, RA, RI, dan ST. Sedangkan tersangka KW, segera kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan yang bersangkutan untuk hadir ya bersama dengan KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Para tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan ya, terhitung mulai kemarin ya, tadi malam tanggal 19 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024 di rutan KPK. Tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan 14 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada hari Senin 18 Desember 2023. Diketahui 15 orang tersebut ditangkap dari 2 tempat yakni di Jakarta dan Ternate. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri pada Selasa 19 Desember 2023 pagi ini. Ali mengatakan 15 orang yang ditangkap itu saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik dan penyidik KPK. Kendati demikian, Ali belum menjelaskan secara detail terkait penangkapan tersebut. Ia mengaku akan menyampaikan update pemeriksaan dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron juga turut menanggapi OTT KPK tersebut. Ia mengatakan OTT tersebut ini berkaitan dengan dugaan lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Gufron mengatakan saat ini para pihak yang diduga terlibat dan terjaring OTT KPK telah berada di Gedung Merah Putih KPK. Namun Gufron enggan mengungkap identitas para pihak yang ditangkap. Hal itu lantaran pihaknya masih melakukan tahap pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti. Ya, jadi betul kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan kegiatan tangkap tangan, baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta.
Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Dalam OTT di Maluku Utara, KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada Senin 18 Desember malam. Sejauh ini belum diketahui konstruksi perkara ataupun pihak yang ditangkap oleh penyidik KPK. Penggeledahan di rumah dinas Gubernur Maluku Utara ini dilakukan sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Timur. Saat penggeledahan disebutkan ada istri Abdul Ghani di rumah dinas tersebut. Namun tidak lama ia pergi. Tidak berselang lama, tim KPK juga meninggalkan rumah dinas yang terletak di Kelurahan Takoma, Ternate Tengah itu. Dalam video yang kami dapatkan, suasana rumah dinas Gubernur Maluku Utara tampak sepi. Tidak ada aktivitas berarti di rumah dinas tersebut selesai dilakukan OTT KPK. Selain rumah dinas gubernur, KPK juga menyegel sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD. Disebutkan bahwa KPK lebih dulu menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Maluku Utara, Imran Yakub di Sofifi. Sebelumnya, kabar OTT ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Meski begitu, Alex belum membeberkan identitas pihak-pihak yang diamankan dalam OTT kali ini. Pun sama halnya soal konstruksi perkara dan barang bukti yang disita. Hal ini lantaran penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur di lantai 1 yang bisa terlihat langsung di live Tribun Ternate ini yang berhadapan pintu yang cat putih dengan gagang besi. Sebentar dipromosikan KPK juga, tim KPK langsung masuk menggeledah sampai ke dalam kamar Tribunasi. Namun dari pemeriksaan itu tidak menemukan sesuatu. Pak Gub juga disegel, Pak. Uang pribadi Pak Gub belum jadi segel. Pribadi itu di lantai berapa, Pak? Setuju boleh, Pak? Setuju aja, Pak, nggak apa-apa. Di lantai berapa? Di sini bersama. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba resmi mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Pantauan Tribunnews.com, Abdul Ghani terlihat dengan kedua tangan terborgol. Dia sempat merespons ketika dipanggil wartawan di dalam ruang konferensi pers. Selain Abdul Ghani, KPK turut menahan 5 orang lainnya. Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara, Senin, 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate telah digeledah KPK, Senin lalu. KPK belum mengungkapkan barang bukti yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara.
seperti Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim, dan Kantor Dinas PUPR. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kalsuba resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pada hari ini Rabu 20 Desember 2023. Ia hadir di kantor KPU mengenakan rompi orange dan dengan kedua tangan yang terborgol. Abdul Ghani ditahan atas kasus dugaan suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Selain Abdul Ghani, KPK juga turut menahan 5 orang tersangka lainnya. Abdul Ghani CS akan ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung mulai hari ini di rutan KPK. Dalam OTT yang digelar KPK di Jakarta Selatan dan Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin 18 Desember, KPK sebelumnya menyatakan telah mengamankan 18 orang yang terdiri dari Abdul Ghani, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pihak swasta. KPK juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang yang tidak disebutkan jumlahnya. Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Rumah jabatan Abdul Ghani di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoba, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate juga telah digeledah KPK pada Senin lalu. Namun KPK belum mengungkap barang bukti apa saja yang disita dari upaya paksa tersebut. Selain kediaman Abdul Ghani, penyidik dan penyelidik KPK menggeledah sejumlah lokasi lain di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, seperti di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Kantor Dinas PUPR. Ini Pak, bisa dimulai? Ya, baik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani dan 5 orang tersangka lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur pada hari Rabu 20 Desember 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sendiri mengatakan bahwa Abdul Ghani bersama 5 orang tersangka lainnya akan ditahan selama 20 hari pertama. Penahanan itu dilakukan demi menindaklanjuti dugaan kasus korupsi di Maluku Utara. Ghani diduga menerima uang awal sebesar 2,2 miliar rupiah. Lebih lanjut, Alexander menyebut besaran proyek infrastruktur di Maluku Utara itu mencapai 500 miliar dari APBN. Ia diduga melancarkan aksinya dengan memerintah bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50% agar pencairan anggaran bisa dilakukan. Dari sinilah Abdul Ghani menerima aliran uang tersebut. Lebih lanjut, Alexander juga mengungkap bahwa Abdul Ghani diduga mendapat setoran dari ASN Maluku Utara. Penerimaan itu diduga untuk rekomendasi jabatan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT terhadap 18 orang pada 2 lokasi, yakni di Maluku Utara dan Jakarta. Khusus Abdul Ghani, dia diamankan penyidik saat berada di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023. Ali mengatakan tim KPK juga menemukan bukti uang dari hasil tangkap tangan tersebut. Sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur, Provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBN. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara beserta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai paku anggaran lebih dari 500 miliar. Di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting Ranga-Ranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa Dihipodo. Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50%, dengan tujuan agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan. Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW. Selain itu, ST juga telah memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya. Teknis penyerahan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah berdasarkan usulan antara AGK dan RI. Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan dari AGK. Sebagai bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Selain itu, AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara, dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK resmi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan 5 orang lainnya pada Rabu 20 Desember. Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap infrastruktur. Diketahui lebih lanjut, Abdul Ghani rupanya pria kelahiran Bibinoy, Halmahara Selatan, Maluku Utara 21 Desember 1951. Ia merupakan lulusan dari jurusan dakwah dan tausiah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Maluku Utara pada tahun 1994 hingga 1999. Abdul Ghani lalu berkecimpung di dunia politik pertama kali saat menjadi anggota DPR pada tahun 2004 hingga 2007 dari PKS. Selanjutnya, Abdul Ghani menang dalam Pilkada